Kenapa guru yang mulai cepat di era digital dia yang akan menang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda seorang guru dan merasa hidup Anda belum berkembang, maka ini saatnya kita berubah. Hari ini kita tidak langsung menjelaskan, saya akan mengajak teman-teman berpikir bersama. Dulu ketika kita masih menjadi seorang siswa di usia saya yang sekarang 30-an, kita itu harus menunggu di kelas kalau ingin berbagi atau mendapatkan ilmu, atau kita bertemu langsung atau melalui buku cetak, dan itu saja. Tapi bayangkan sekarang teman-teman, materi yang kita buat bisa langsung dilihat oleh banyak orang, mungkin dengan video, mungkin dengan tulisan, tapi tidak menutup kemungkinan orang di negara kita atau bahkan di dunia itu bisa membacanya, bahkan orang itu tidak mengenal kita. Dan ini perubahan yang sangat besar ya, dan jujur saja teman-teman, ini kita sedang hidup di masa itu. Pertanyaannya, siapa yang akan berkembang lebih cepat? Nah, saya akan berikan gambaran sederhana teman-teman. Ada guru A yang dia mengajar sesuai kemampuannya, bagus, materinya rapi, dan dia berpikir nanti saja, saya belum siap gitu ya. Lalu ada guru B yang kemampuannya mungkin sama, bahkan mungkin belum sempurna, tapi dia mulai walaupun sederhana, walaupun belum rapi, dia sharing materi-materi yang dia punya walaupun belum rapi. Dan kita pikirkan kalau misalnya 1 tahun itu berlalu, kira-kira siapa yang akan lebih berkembang? Bukan siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih dulu bergerak. Kita akui sama-sama teman-teman kalau guru A itu tidak salah, dia menunggu siap dan itu sangat manusiawi. Tapi di era digital seperti ini teman-teman, ada satu hal yang berbeda. Kecepatan belajar bukan ditetapkan oleh kecepatan memulai. Maksudnya kecepatan belajar itu ditentukan oleh kecepatan memulai. Karena di era digital kita belajar bukan hanya dari teori, tapi bisa kita langsung melihatnya. Coba kita refleksikan, kenapa banyak orang di luar sana bisa berkembang lebih cepat? Bukan karena mereka langsung hebat, tapi karena mereka mulai lebih dulu, belajar sambil jalan, dan bisa memperbaiki prosesnya sambil jalan. Sedangkan kita kadang merasa bahwa kita itu nanti saja kalau sudah bagus, kalau sudah siap. Padahal yang membuat kita bagus itu bukan karena kita sempurna, tapi justru karena kita segera memulainya. Saya juga pernah berada di posisi itu teman-teman, belum siap, belum percaya diri, belum yakin. Makanya era digital sudah jalan, saya baru mulai. Tapi ternyata kalau kita pahami bersama-sama, menunggu semua lengkap itu tidak akan pernah mulai. Dan sekarang kita lihat di realita lain, di era digital, yang sering kita lihat bukan hanya siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten, siapa yang terlihat, siapa yang terus muncul. Jadi bukan karena tentang pamer, bukan juga tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang berani hadir. Saya pernah melihat guru yang awalnya biasa saja, tidak terlalu percaya diri, tapi ketika dia mulai, teman-teman, awalnya hanya berbagi catatan kecil, berbagi cerita kecil, menjelaskan sederhana, tanpa banyak editan, tidak langsung ramai, tidak langsung dikenal, dan itu sangat banyak sekali yang sering kita lihat. Tapi karena dia terus muncul, pelan-pelan berubah, pelan-pelan dia perbaiki, pelan-pelan dia mendapatkan kualitas yang baik. Dan di situ saya sadar, di era digital ini bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang mau belajar terbuka, mau mencoba, dan mau terlihat. Sekarang saya ingin berpikir dengan jujur dengan teman-teman, apa yang sebenarnya kita tunggu ya di era digital ini? Waktu luang, apakah alat yang lengkap atau rasa percaya diri? Kalau iya, mungkin akan menunggu terlalu lama ya. Karena di dunia ini tidak ada yang benar-benar siap dari awal teman-teman. Semua orang ya belajar itu sambil berjalan. Dan ini yang membedakan teman-teman, di era digital ini guru yang memulai lebih cepat bukan berarti dia yang paling hebat, tetapi dia punya waktu belajar yang panjang, pengalaman yang lebih banyak, dan kesalahan yang cepat segera diperbaiki. Sementara menunda, dia tidak memiliki pengalaman,
dan dia kehilangan waktu. Bukan dia tidak bisa, tapi dia kehilangan waktu. Dan di era digital ini waktu sangat berharga. Saya tidak mengatakan semua harus langsung terjun, tidak. Tapi mungkin teman-teman mulai dari sesuatu hal yang kecil, berbagi sesuatu materi, menulis satu pengalaman, atau menjelaskan satu topik. Tidak perlu sempurna, tidak perlu langsung bagus. Karena yang penting bukan hasil pertama, tapi keberanian untuk memulai. Dan saya juga ingin luruskan satu hal, di era digital ini bukan berarti hal yang kita lakukan itu akan meninggalkan profesi guru. Justru sebaliknya, memperluas dampak kita sebagai seorang guru yang awalnya hanya di kelas bisa menjadi lebih luas, dan itu adalah sebuah peluang. Kesimpulan dari video saya ini adalah, jadi kalau kita membuat guru tertinggal di era digital itu bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu lama menunggu siap, terlalu takut mulai, dan terlalu fokus pada kesempurnaan. Padahal guru yang punya mulai lebih cepat akan punya waktu belajar yang lebih panjang, pengalaman yang lebih banyak, dan peluang yang lebih besar. Jadi kalau Anda merasa masih menunggu, itu tidak apa-apa, tapi mungkin cukup ubah sedikit saja teman-teman, ya. Mulai lebih cepat dari biasanya. Tidak harus besar, tidak harus langsung terlihat. Cukup mulai yang paling bisa teman-teman bisa. Dan saya ingin bertanya terakhir, apa yang Anda ingin mulai hari ini? Kalau Anda sudah tahu, maka tolong tulis di kolom komentar, saya ingin mulai sekarang. Dan kita akan belajar bersama-sama, pelan-pelan, tanpa terburu-buru, tapi pasti. Karena saya percaya bukan hanya guru atau bukan hanya mereka di luar sana yang bisa, guru pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.